Bang, bisa dijelaskan kenapa orang-orang zaman dulu itu kurus-kurus, nyaris nggak punya daging, tanpa diet, sedangkan orang-orang sekarang pada gemuk-gemuk, padahal udah diet mati-matian. Bisa dijelaskan nggak, Bang? Ya, kalau dijelaskan tentu saja faktor utamanya adalah makanan, ya, makanan. Apa pembedanya? Tinggal kita cari aja pembedanya, makanan zaman dulu sama zaman sekarang, ya. Itu yang pertama, dari makanan. Makanan zaman dulu rata-rata adalah real food, ya kan? Jajanan zaman dulu lah, misalkan jajanan zaman dulu apa? Pecel, kemudian apa lagi ya? Ubi rebus, pisang rebus gitu. Masih makanan-makanan yang benar-benar real food. Ya, ultra processed food itu zaman dulu jarang, ya. Itu yang pertama dari makanan tuh. Belum lagi kalau jajanan kan, zaman dulu itu jajanan itu nggak kayak sekarang. Jajanan zaman sekarang apa coba? Kopi-kopi kekinian banyak sekali, minuman manis-manis itu banyak sekali. Kemudian makanan-makanan kayak martabak itu kan juga manisnya luar biasa. Dan biasanya martabak itu yang viral itu adalah yang toppingnya luar biasa manis kan. Yang toppingnya itu, aduh, ngelihatnya aja kayak enek gitu loh, ya. Nah, itulah yang viral, itulah yang dimakan zaman-zaman sekarang. Makanya kemudian nggak heran ya, zaman dulu, coba deh lihat foto-foto orang dulu itu jarang yang obesitas loh. Foto-foto zaman dulu, cari aja foto-foto zaman-zaman dulu itu jarang sekali orang-orang yang obesitas ya. Bandingin sama zaman sekarang. Zaman sekarang ini banyak sekali orang yang obesitas ya. Itu tadi dari makanan ya kan. Baru dari makanan. Yang kedua dari apa? Dari aktivitas sudah jelas ya. Dari aktivitas sudah sangat-sangat jelas, kerasa juga. Orang dulu itu ke warung yang 100 meter, 200 meter jalan kaki. Orang sekarang 100 meter, 200 meter naik motor. Itu yang aktivitas tuh. Orang dulu aktivitasnya apa? Ya, mereka memang makannya mungkin banyak, nasi juga banyak. Tapi aktivitas mereka adalah ke sawah, kemudian ke ladang, bertani, jalan, bersepeda. Ya, kalau zaman sekarang kan tidak. Transportasi sudah sangat-sangat modern, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi orang jadi males tuh. Ya, kalau bisa naik motor kenapa harus jalan kan begitu ya. Itu baru dari makanan, kemudian dari aktivitas. Yang kedua, yang ketiga ya. Yang ketiga dari tingkat stres. Ya, orang dulu itu stresnya lebih ringan daripada orang sekarang. Kenapa? Orang dulu itu belum ada internet sehingga kemudian tidak kebanjiran informasi. Ya, orang sekarang nih ya kebanjiran informasi, dari TikTok dapat informasi, dari Instagram dapat informasi, dari Google dapat informasi, kemudian dari macam-macam ya kanal-kanal berita, podcast dan sebagainya dapat informasi, sehingga informasinya menumpuk dan kemudian bingung sendiri, stres sendiri ya. Ngelihat orang di sosmed kaya sekali padahal usianya masih muda, seusia dengan kita, ngelihat itu kita kemudian kepikiran, wih, dia sama usianya sama saya tapi dia kok bisa kaya banget, saya enggak ya, stres ya kan. Orang dulu kan tidak. Orang dulu itu informasinya sedikit ya. Dia hanya yang penting bangun pagi, kemudian beraktivitas, bisa seruput kopi, bisa makan singkong rebus, lalu ngarit lagi, lalu mencangkul lagi, tidak punya informasi yang banyak tentang kehidupan di luar dunianya, sehingga dia tidak begitu stres ya. Stres ini bisa bikin kortisol naik. Nah, kalau kortisol naik, tubuh kita itu nggak bisa memecah lemak ya, makanya gendut. Makanya zaman sekarang ini ya, sudah makanannya luar biasa manis-manis, ultra processed food dan sebagainya, ditambah aktivitasnya kurang, kerjaannya cuma rebahan, scroll TikTok dan sebagainya, lalu stresnya juga tinggi ya. Itu baru 3 faktor. Faktor keempat apa? Faktor keempat adalah begadang ya. Orang dulu jarang yang begadang guys. Kenapa? Karena zaman dulu itu listrik masih terbatas ya. Zaman sekarang listrik itu sudah hampir ada ya, walaupun belum semua ya, tapi sebagian besar wilayah Indonesia itu sudah ada listrik. Listrik ini membuat malam menjadi terang benderang, dan akhirnya yang biasanya tidurnya cepat karena terang benderang, kemudian ada internet, kemudian ada televisi, akhirnya tidurnya jam 10, jam 11, jam 12 baru tidur. Nah, ketika begadang ini kan nggak mungkin kalian begadang lalu cuma bengong doang. Biasanya kalau orang-orang yang begadang itu pasti ngemil juga, entah nasi goreng, martabak ya kan, atau apapun. Akhirnya obesitas ya. Itu baru dari 4 faktor tuh, dari makanan, dari aktivitas, dari tingkat stres, dari begadang
ya. Itu 4 ini saja sudah membuat perbedaan yang sangat signifikan, sehingga kemudian orang dulu itu jarang obesitas, ya. Orang sekarang banyak sekali yang obesitas. Orang dulu yang terkena diabetes biasanya adalah orang-orang yang kaya-kaya saja terkena diabetes karena memang dia banyak makan, makanannya enak. Orang sekarang, ya, bukan orang kaya doang yang kena diabetes, ya. Orang-orang yang tidak kaya sekalipun bahkan bisa terkena diabetes. Orang dulu yang terkena diabetes adalah orang-orang yang sudah tua. Orang-orang zaman sekarang usia 20-an ada yang sudah terkena diabetes, ya. Kenapa? Ya, setidaknya 4 hal tadi, ya. Setidaknya 4 hal tadi yang membuat kita obesitas, selalu kemudian terkena sindrom metabolik. Dan salah satu penyakit sindrom metabolik adalah diabetes, ya kan? Kemudian nanti akan ngerembet tuh kemana-mana. Biasanya kalau sudah diabetes nanti muncullah hipertensi, muncullah glukoma, impotensi, gagal ginjal, dan sebagainya dan sebagainya. Begitu teman-teman, ya. Mungkin itu jawabannya. Kalau salah saya mohon maaf, ya teman-teman. Jangan lupa follow saya, ya.